diduga plagiasi karakter, seniman asli mengecam tindakan tim produksi Merah Putih One for All karena tidak minta izin dan memberikan kredit. Bukan cuma 1, tapi 6 karakter yang diplagiasi. Gue sampai nanya ke detik.com. Lewat laman Instagram produsernya, Toto Sugriwo, film ini menghabiskan biaya Mengejutkan, reaksi netizen hujat habis film animasi Merah Putih One for All. Begini reaksinya. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel Fakta Populer. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Film animasi Merah Putih One for All yang digarap untuk menyambut HUT ke-80 RI tengah jadi sorotan panas di media sosial. Trailer film bertema kebangsaan ini menuai kritik warganet karena kualitas grafis yang dinilai seadanya, padahal akan tayang di bioskop. Perbandingan dengan film animasi Jumbo pun tak terhindarkan. Film Jumbo sebelumnya memecahkan rekor penonton terbanyak di Indonesia dan dipuji kualitasnya. Warganet menyebut perbandingan kualitas Merah Putih, One for All dan Jumbo seperti langit dan bumi. Sejumlah unggahan di YouTube dan X mengungkap dugaan penggunaan aset animasi stok dalam film ini. Akun YouTube Yono Jambul menyebut beberapa adegan menggunakan aset yang dibeli dari Dust 3D, termasuk Street of Mumbai. Netizen juga menyoroti kemiripan karakter dalam film ini dengan aset di Revolution Content Store. Beberapa karakter disebut identik dengan karya desainer luar negeri, seperti Jaden karya Junaid Miran, Tommy dari Chihuahua Studios, serta Ned dan Francis yang tersedia di Revolution. Harga aset-aset itu disebut sekitar $43 Amerika 50 sen atau Rp700.000 per item. Temuan ini membuat warganet geram karena film yang diklaim bernuansa nasionalis justru memakai aset impor murah. Akun YouTube Junaid Miran pun diserbu komentar dari netizen Indonesia. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen. Inilah tanggapan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. 6 miliar tapi semua animasinya dibeli. Aduh, kacau. Baru aja aku selesai nonton trailer film Merah Putih One for All, dan setelah menonton trailernya tuh kayak gimana ya, aku bertanya-tanya bukannya mau julid ya, beneran gak sih film ini masuk ke bioskop Nusarara, Sopo Jarwo? Kayaknya nggak ada yang nandingin animasi ini deh. Selama nonton trailernya banyak banget kerandungan hakiki yang saya temukan dan gak masuk logika, bukan hanya dari visual animasinya tapi suaranya, premis ceritanya, dan treatment efek yang ada di kartun ini bener-bener jauh melampaui batas. Di sini aku udah ngumpulin 5 keanehan yang ada di film ini. Pertama, grafik desainnya teman-teman. Kenapa sih nggak belajar dari film Jumbo kemarin? Keburikan hakiki terpampang nyata selama kita nonton trailernya, yang akan membuat mata kita tuh menjadi terbelalak selama nonton filmnya nanti udah kelihatan kayak gimana. Yang kedua, dari premis ceritanya, karena di film ini menceritakan tentang gimana sih si kelompok anak ini berusaha untuk mencari bendera yang hilang. Pas mereka ini ngecek ke dalam gudang teman-teman, emang gak ada benderanya di situ, tapi ada senjata. Bocil-bocil ini masuk ke dalam ruang senjata. Mereka ini disuruh mencari ke dalam hutan, dan mereka ini sempat ngelewati pasar. Kok nggak beli di pasar aja gitu loh benderanya. Nomor 3, balik lagi ke hutan. Kan banyak orang gede tuh di situ. Emang nggak bahaya gitu bocil-bocil masuk ke dalam hutan? Mana sempat ketemu sama ular lagi. Bahkan animasi ularnya itu ternyata kalau kalian cek ternyata animasi yang dibeli pula. Artinya apa ya? Emang nggak ada desainnya gitu loh, nggak ada usaha gitu loh. Yang keempat, ini yang paling parah teman-teman. Sound efeknya enggak banget. Dimana sekelompok anak-anak ini menemukan ada satu kandang burung terkurung di sana, dan ketika burungnya dilepas, yang ada bukan suara burung tapi suara monkey, suara monyet. Terus kenapa harus pakai kandang kucing? Itu kan burung, kenapa nggak pakai sangkar burung? Ya Allah, ini editornya ngerti atau enggak sih, atau kurang ngopi gimana? Dan yang terakhir, kelima, adalah posternya. Kalian bisa lihat sendiri deh, anak SMP aja ya mungkin kalau dikasih Canva bisa bikin poster yang lebih baik daripada ini. Ini kayak di template dipasang udah selesai. Tulisan atau fontnya juga itu nggak ada variasinya sama sekali, bahkan banyak banget perpaduan warna yang nggak nyambung. Bayangin ya, anggarannya 6,7 miliar
pengerjaan dalam 1 bulan. Seperti selesai nggak selesai langsung dikumpul, ini malah diupload di bioskop. Dan filmnya udah tayang hari ini. Buat kalian yang udah nonton, langsung aja share di kolom komentar. Gue mengajak masyarakat Indonesia untuk boikot film Merah Putih One for All yang tayang hari ini. Nah, lu free nggak hari ini? Gue sih free, lu free gak? Gue free, tapi bakal gue usahain ada acara biar gue kagak nonton. Lu nggak ngeliat muka gue takut begini? Takut kenapa? Takut kebagian tiket gue. Ya. Lagian ini film bang, cuma nyeritain bendera yang hilang ya Allah. Kalau cuma bendera hilang mah kagak usah dibikin film. Di Senen banyak yang jual, tinggal ke sono. Iya nggak? Ini gue kalau ditraktir film kayak gini tersinggung gue. Ada teman ulang tahun raktir film beginian, marah gua. Bahkan Lebah Movie, LK21, mau ngebajak film ini aja malas kalau menurut gua gitu loh. Tapi kita nggak bisa begini bang, karena film ini membuat rakyat Indonesia bersatu. Untuk apa? Untuk menghina film ini. Untuk warga Malaysia kita memohon sekali lagi Bang Pul ya. Oke. Untuk ngeklaim film ini. Karena gue udah malu banget takut diketahui sama Upin Ipin. Tapi film ini adalah satu-satunya film yang ada rasa-rasanya. Bahasa apa? Rasa-rasa korupsi. Ya. Dan katanya Bang, budget film ini adalah 6M. Banyak banget. Wow, 6M bukan 6 miliar. Nama apaan? 6M. Makasih, Mas. Maaf mengganggu malam-malam. Dan di sini ada karakter ini nih, Bang, yang pakai baju merah. Dia ini katanya orang timur. Tapi dialognya medok. Beneran timur. Jawa Timur tapi. Ya. Tapi don't judge a book by its cover. Filmnya belum tayang. Kita lihat dulu. Siapa tahu kualitasnya ngeprank. Trailernya ngeblur, hasilnya lebih bagus. Yeah. Kita tonton. Diduga plagiasi karakter, seniman asli mengecam tindakan tim produksi Merah Putih One for All karena tidak minta izin dan memberikan kredit. Bukan cuma 1, tapi 6 karakter yang diplagiasi. Gue sampai nanya ke detik.com. Lewat laman Instagram produsernya, Toto Sugriwo, film ini menghabiskan biaya produksi mencapai 6,7 miliar. Proses pengerjaannya memakan waktu kurang dari 1 bulan. Wow, amazing banget gak sih? Kalau dibandingkan dengan film Jumbo aja, butuh waktu 5 tahun pembuatan dan biaya 40 miliar. Kayak kejar deadline banget nih film. Biar bisa tayang di bioskop pas momen Agustusan nanti. Netizen komen, FK21 pun gak sudi bajak nih film. Bingung mau nonton Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Kelakuan mbah-mbah boomer suka gitu emang. Pokoknya jangan sampai ada yang nonton kalau beneran jadi tayang. Menurut kalian gimana nih rakyat Indonesia? Coba komen dengan nolek 0 balasan dan 100.000 buat yang follow akun ini. Beta buka gudang, benderanya hilang. Now, katong Ramon sing begitu. Bagaimana nih? Harusnya begini. Beta buka gudang lagi, bendera su hilang. Yo begitu. Begitu, bukan beta buka gudang, benderanya hilang. Beta buka gudang, orang Ambon dari mana? Katanya semangat kebangsaan, tapi kenapa judulnya pakai bahasa Inggris? Kalau bahasa Indonesia takut tagline TV ya, Pak? Bukan juga. Bahasa Inggris kan bukan bahasa asing, tapi bahasa... Ternyata bahasa Inggris itu bukanlah bahasa asing dan menumbuhkan semangat kebangsaan. Untuk menyambut 17 Agustus besok, maka kita harus memiliki semangat kebangsaan yang baik. Makanya, ini Merah Putih One for All. Hari ini tayang di bioskop. Nih. Dan satu-satunya filem pertama yang mengangkatkan kebangsaan Indonesia. Dan kita tahu bahwasanya kebangsaan Indonesia dapat diadaptasi dengan menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari dan bahasa gaul. Ini lihat pengertian kebangsaan saja apa? Ini bapak ni keras kepala sekali. Yang salah tetap dibenarkan, tak mau mengakui kesalahannya.